Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Malik Yawmiddin, penguasa di hari pembalasan. Al-Maliku huwa man ittasafa bi sifatil mulk. Malik adalah yang disifati dengan sifat menguasai. Allah disifati dengan sifat menguasai, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menguasai hari kiamat, menguasai hari pembalasan terhadap amalan-amalan. Al-Maliku huwa man ittasafa bi sifatil mulk. Malik adalah yang disifati dengan sifat menguasai. Allati min athariha annahu ya'muru wa yanha wa yuthibu wa yu'aqib wa yatasarrafu bimamalikihi bijami'i anwa'it tasarrufat. Yang mana termasuk dampak di antara dampak-dampak menguasai, bahwasanya Allah memerintah dan melarang, memberikan ganjaran dan menghukum, serta mengatur perkara-perkara yang dia kuasai dengan semua macam-macam pengaturan. Wa adafa al-mulka li yaumiddin wa huwa yaumul qiyamati yaumu yudanu an-nasu fihi bi a'malihim khairiha wa syarriha لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق. Allah subhanahu wa ta'ala menisbatkan kekuasaan pada Yaumuddin, yaitu Yaumul Qiyamah, hari yang padanya manusia diberi balasan karena amalan-amalan mereka, baik amalan baik maupun amalan buruk. Sebab pada hari itu nampak di hadapan makhluk dengan penampakan yang sempurna kesempurnaan kekuasaan Allah, kesempurnaan keadilan Allah, kesempurnaan kebijaksanaan Allah, dan terputusnya kepemilikan para makhluk, hatta annahu yastawi fi dhalika al-yawm al-muluku wal-ra'aya wal-'abidu wal-ahrar. Sehingga sesungguhnya pada hari kiamat itu sama para raja dengan rakyat-rakyat, kulluhum mud'inuna li'azamatihi khadi'una li'izzatihi muntadhiruna limujazatihi rajuna thawabahu khaifuna min iqabih. Mereka semua tunduk kepada keagungan Allah, tunduk kepada kemuliaan Allah. Mereka
menunggu balasan dari Allah. Mereka mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut kepada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Falidzalika khassahu bidzikr. Wa illa fahuwa al-maliku liyaumiddin wa ghairihi minal ayyam. Oleh karena itu Allah mengkhususkan penyebutan kekuasaan dengan dinisbatkan kepada hari kiamat, hari pembalasan. Kalau tidak, maka hanya Allah lah yang maha menguasai hari pembalasan dan selainnya dari hari-hari. Firman Allah Azza wa Jalla, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ay nakhussuka wahdaka bil ibadati wal isti'anah. Yaitu kami mengkhususkan ibadah dan permintaan tolong hanya kepadamu. Lianna taqdimal ma'muli yufidul hasr. Sebab mendahulukan objek memberikan faedah hanya. Wa huwa itsbatul hukmi lil madhkuri wa nafyuhu 'amma 'adah. Hasr atau hanya adalah menetapkan hukum untuk yang disebutkan dan meniadakannya dari selainnya. Faka'annahu yaqulu na'buduka wa la na'budu ghairak wa nasta'inu bika wa la nasta'inu bi ghairik. Maka seolah-olah orang yang mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in berkata, kami beribadah kepadamu dan kami tidak beribadah kepada selainmu. Kami meminta pertolongan kepadamu dan kami tidak meminta pertolongan kepada selainmu. Kami hanya meminta pertolongan kepadamu untuk melaksanakan semua perkara-perkara kami, sebab perkara semuanya di tanganmu. Tidak ada seorang pun memiliki dari perkaramu walaupun sebiji dzarrah pun. Faka'annahu yaqulu na'buduka wa la na'budu ghairak wa nasta'inu bika wa la nasta'inu bi ghairik. Maka seolah-olah orang yang mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia berkata kami beribadah kepadamu dan kami tidak beribadah kepada selainmu. Kami meminta pertolongan kepadamu dan kami tidak meminta pertolongan kepada selainmu. Wa taqdimul ibadati 'ala al-isti'anati min babi taqdimil 'ami 'ala al-khass. Wa ihtimaman bi taqdimi haqqihi ta'ala 'ala haqqi 'abdihi. Mendahulukan ibadah daripada meminta pertolongan termasuk mendahulukan yang umum daripada yang khusus. Yang umum adalah ibadah, yang khusus termasuk ibadah adalah meminta pertolongan. Dan termasuk mementingkan mendahulukan hak Allah Ta'ala daripada hak hambanya. Wal ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardahu minal a'mali wal aqwali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup apa saja yang Allah cintai dan apa saja yang Allah ridai dari amalan-amalan dan perkataan-perkataan yang lahir dan yang batin. Wal isti'anatu hiya al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala fi jalbil manafi'i wa daf'il madar ma'a thiqati bihi fi tahsili dhalik. Meminta pertolongan kepada Allah adalah bersandar kepada Allah untuk meraih kemanfaatan-kemanfaatan dan menolak mara bahaya-bahaya. Disertai percaya kepada Allah, akan terlaksananya hal itu. Wal qiyamu bi ibadatillahi wal isti'anati bihi wal wasilatu lis sa'adati al abadiyyati wan najati
min jami'i syurur. Melakukan peribadahan kepada Allah dan meminta pertolongan kepadanya adalah sarana untuk menggapai kebahagiaan yang abadi dan keselamatan dari semua keburukan. Fala sabila ila najati illa bil qiyami bihima. Sebab tidak ada jalan apapun untuk menggapai keselamatan kecuali dengan melakukan peribadahan kepada Allah dan permohonan tolong kepadanya. Wa innama takunu al-ibadatu ibadatan idza kanat ma'khudatan 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maqsudan biha wajh Allah. Sesungguhnya ibadah hanya disebut ibadah apabila ibadah tata caranya diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimaksudkan dengan ibadah mencari wajah Allah. Fabihadainil amrayni takunu ibadah. Sebab dengan dua perkara ini, yaitu dengan mengambil tata cara ibadah dari Rasulullah, yaitu dengan mengambil tata cara ibadah dari Rasulullah dan dengan memaksudkan ibadah untuk mencari wajah Allah, maka dengan dua perkara ini ibadah menjadi ibadah. Wa dzikrul isti'anati ba'dal ibadati ma'a dukhuliha fiha lihtiyajil 'abdi fi jami'i ibadatihi ila al-isti'anati billahi ta'ala. Penyebutan meminta pertolongan kepada Allah setelah beribadah kepada Allah, padahal meminta tolong kepada Allah termasuk ibadah, karena hamba membutuhkan meminta tolong kepada Allah di dalam melakukan semua ibadah-ibadahnya. Fa innahu in lam yu'inhu Allah lam yahsul lahu ma yuriduhu min fi'lil awamiri wajtinabin nawahi. Sebab sesungguhnya apabila Allah tidak menolongnya, tidak terlaksana untuknya apa yang dia inginkan, yaitu melakukan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Di dalam firman Allah Azza wa Jalla, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, terdapat dalil yang menunjukkan bahwa seorang hamba tidak boleh mempersembahkan sesuatu dari macam-macam ibadah untuk selain Allah, seperti berdoa, meminta pertolongan, menyembelih, tawaf dan selainnya. Dan di dalam firman Allah Ta'ala, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon pertolongan, terdapat padanya obat untuk hati-hati dari penyakit bergantung kepada selain Allah. Dan dari penyakit hati diantaranya riya, ujub, sombong dan selainnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.